Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada kesempatan ini saya ingin ajak kita belajar dari firman Tuhan tentang penebusan, yaitu kita ditebus oleh darah Yesus. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-22. 1 Korintus 15 ayat 22 berkata begini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus. Ayat ini berbicara kepada kita bahwa kehidupan manusia di dunia ini ada perwakilannya. Perwakilan atau yang dikenal dengan representatif. Ada yang mewakilinya. Nah, perwakilan hidup manusia itu menurut ayat ini, yaitu satu adalah Adam, dan yang kedua adalah Yesus Kristus sebagai Adam yang terakhir. Adam ini mewakili seluruh manusia yang melawan kehendak Allah. Melawan kehendak Allah. Sebab itu di sini dikatakan sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Jadi orang yang melawan kepada Allah, orang yang memberontak kepada Allah, itu direpresentatifkan kepada Adam. Yang di sini dikatakan semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Kedua, Yesus Kristus. Yesus Kristus ini dia mewakili semua orang yang taat kepada Allah. Semua orang yang taat kepada Allah merupakan direpresentatifkan sebagai persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan barang siapa yang bersekutu dengan Yesus Kristus, dia masuk dalam kehidupan yang dihasilkan, yang disiapkan oleh Yesus Kristus. Sebab itu ayat ini katakan, semua orang akan dihidupkan kembali. Artinya walaupun dia sudah mati di dalam Adam, akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita bersyukur bahwa ayat ini memberikan satu pandangan khusus kepada kita bahwa manusia itu terdiri dari kelompok yang melawan Allah atau memberontak dan kelompok yang percaya atau taat kepada Allah, yaitu kepada Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, di sana ada perintah Tuhan kepada manusia. Dan dalam hal ini Adam. Di dalam ayat 16 Kejadian pasal 2, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya garis bawahi kata yang dikatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Ini perintah yang disampaikan Allah kepada manusia, dalam hal ini direpresentatifkan kepada Adam. Dan Adam ini adalah mewakili orang yang tidak taat atau melawan kehendak Tuhan dengan berbuat dosa. Dan itu kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 6. Kejadian pasal 3 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat, ini Hawa, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia, yaitu perempuan, yaitu namanya Adam itu, Hawa itu mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kalimat dan suaminya pun memakannya ini merupakan bukti bahwa Adam itu tidak taat atau melawan atau memberontak kepada Allah. Disinilah letaknya berdosa karena melawan perintah Allah. Dan konsekuensinya dari melawan perintah Allah dikatakan di ayat 17 tadi, pastilah engkau mati. Itu perintah Tuhan. Jadi kalimat dikatakan suaminya pun memakannya, itu berarti dia berdosa melawan kehendak Allah atau memberontak kepada Allah. Nah, semua orang yang ada dalam persekutuan dengan Adam ini, yaitu semua orang yang namanya keturunan Abraham, keturunan Adam ini, mereka semua berdosa. Dan Alkitab katakan dalam perjanjian baru, di dalam Roma pasal 3, ayatnya yang ke-23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia yang dilahirkan dari Adam dan Hawa, semuanya, mulai dari dulu, sekarang, bahkan seterusnya, itu dikategorikan di sini sebagai semua orang telah berbuat dosa atau sudah berbuat dosa. Statusnya orang yang berbuat dosa itu yang melawan Allah dan memberontak kepada Allah. Di dalam ayatnya yang ke-10 sampai 18 di pasal 3 Roma ini dikatakan begini. Seperti ada tertulis, ini firman Tuhan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya tidak ada yang benar, artinya semua telah berbuat dosa. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Orang yang berbuat dosa, di sini ayat 10 katakan tidak ada orang yang benar, artinya semua sudah berbuat dosa, mereka itu tidak mencari Allah. Dan saya loncat ke ayat 18, dikatakan rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi semua orang yang berdosa itu tidak ada rasa takut kepada Allah. Inilah dia kondisi keadaan manusia yang ada dalam persekutuan dengan Adam. Semua telah berbuat dosa, tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah, dan rasa takut tidak ada kepada mereka. Ini manusia. Sangat mengerikan. Dan orang yang berdosa ini dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa, karena semua sudah berbuat dosa, dapat upah. Upahnya maut. Apa itu maut? Kematian kekal selama-lamanya di neraka. Jadi manusia semua yang sudah berbuat dosa ke neraka. Ini keadaannya. Itulah sebabnya manusia ini tidak punya rasa takut kepada Allah. Karena memberontak kepada Allah.
Padahal Allah sangat mengasihi manusia. Dia menciptakan manusia dan dia berikan satu kewenangan kepada manusia untuk mengelola seluruh dunia ini. Hidup dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita. Oleh karena dia sangat mengasihi kita, maka manusia yang semua sudah masuk ke dalam dosa dan maut harus ditebus. Itulah sebabnya Allah datang ke dalam dunia ini. Allah yang maha kuasa itu dia menjelma menjadi manusia. Ini yang namanya inkarnasi. Allah harus berinkarnasi kepada menjadi manusia supaya dia dapat menyelamatkan manusia, menebus manusia dari dosa-dosanya. Karena Allah adalah benar, Allah adalah Allah yang tidak berdosa, maka ketika dia menjelma menjadi manusia, di dalam Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-14 berkata, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah Allah menjelma menjadi manusia, supaya dia dapat menebus manusia yang berdosa. Itulah sebabnya kita pelajari pada saat ini, kita ditebus oleh darah Yesus. Untuk itu, saya ajak mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus, ya, Markus pasal yang ke-10, Injil Markus pasal 10, ayatnya yang ke-45, berkata begini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi datangnya Yesus yang tadi dia berinkarnasi, Allah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu manusia Yesus, itu datangnya untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya bagi orang-orang yang berdosa. Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ini adalah penebusan. Arti dari penebusan adalah pembebasan dari sesuatu yang jahat dengan pemberian sesuatu harga yang mahal. Yaitu kalau saya lihat di dalam 1 Korintus pasal 6, dikatakan di ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya bahwa penebusan oleh darah Yesus itu adalah kita dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Itu cara Allah menebus dosa manusia. Yaitu dia menjelma menjadi manusia, yaitu manusia Yesus, dan dia mati di kayu salib Kalvari, darahnya tertumpah untuk tebus dosa kita. Darahnya tertumpah, yaitu digambarkan dengan darah yang sangat mahal, dengan harga yang telah lunas dibayar. Jadi ini yang dikatakan sebagai penebusan oleh darah Yesus. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-18 dan 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang dari caramu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat.
Jadi kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, yang sifatnya jasmani, yang sifatnya material. Tetapi kita ditebus oleh darah yang mahal dan tak bernoda dan tak bercacat. Inilah darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Bukan dengan darah yang fana, yang kalau kita lihat di sini bahwa di dalam Alkitab dikatakan Ibrani pasal 9 ayat 13 dan 14 dikatakannya sebagai, jadi bukan dengan barang yang fana atau emas dan perak, tapi darah yang sangat mahal, tak bercacat dan tak bernoda itu digambarkan di Ibrani pasal 9 ini, ayat 13-14 berkata, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebih lagi darah Yesus, darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, darah Yesus dipersembahkan. Darah Yesus dipersembahkan, telah dipersembahkan, yaitu nyawanya untuk tebus dosa kita. Melalui dia mati di kayu salib Kalvari. Jadi, kalau ayat 13 katakan lembu jantan dan domba jantan itu dengan percikan abu lembu itu bisa menguduskan mereka yang najis, itu hanya permukaan saja, hanya ditutupi. Jadi kalau ada meja kotorannya, kemudian tiba-tiba meja ini kotor, ada orang datang, ada tamu datang. Kita nggak sempat lagi bersihkan. Ini ditutupi dengan taplak, ditutupi. Jadi dosa itu oleh darah domba jantan dan lembu jantan itu hanya menutupi, sehingga di sini katakan sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Tetapi darah Yesus dia bukan menutupi, tetapi darah Yesus itu menyucikan atau menghapus noda darah itu. Menghapus. Di dalam Alkitab Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata, Yohanes 1 ayatnya yang ke 29 dikatakan, darah Yesus menghapus. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Darah Yesus, darah anak domba Allah itu menghapus dosa dunia. Kalau darah lembu jantan dan darah domba jantan hanya menutupi. Sedangkan darah Yesus bisa menghapus sehingga tidak ada tanda-tanda noda dosa itu. Jadi dosa itu disucikan. Itulah sebabnya di dalam Ibrani 9:14 tadi katakan, dia bisa menyucikan hati nurani kita. Nurani, hati nurani. Nur itu cahaya. Nur itu ini adalah terang. Nurani. Terang ini tertutupi oleh dosa. Tetapi oleh darah Yesus kita ditebus, dia dibersihkan, dihapus oleh darah anak domba Allah. Ini yang harus kita imani dan kita harus yakini bahwa darah Yesus menyucikan kita, menebus kita sehingga kita bebas dari noda dosa itu. Haleluya, puji Tuhan. Berbeda sekali kalau hanya ditebus oleh darah lembu, darah hewan itu hanya menutupi, tetapi darah Yesus dia menghapus segala dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita melangkah lagi lebih lanjut lagi di dalam
1 Petrus pasal 1, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke 18 dan 19 berkata, sudah itu kita lanjut lagi ke Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi menurut kekayaan kasih karunia, kita dianugerahkan, kita diberikan cuma-cuma tentang pengampunan dosa. Kasih karunia itu diberikan kepada kita. Itu sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Allah itu penuh dengan kasih. Dia maha mengasihi kita, maka Dia datang beri dengan kasih karunia itu, yaitu pengampunan dosa. Oleh darah Yesus, kita beroleh penebusan. Jadi penebusan oleh darah Yesus itu adalah kasih karunia, sehingga kita boleh menerima. Kita yang tadinya harusnya tidak layak menerima, kita dilayak untuk menerima. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi orang yang dikuduskan oleh Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa darah Yesus menebus dosa-dosa kita. Sehingga dosa-dosa kita dibersihkan. Dan hasilnya kita bisa lihat di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-13. Yang itu berkata, 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Dia kita mengalami atau memiliki yang namanya penebusan dosa, yang dikatakan sebagai pengampunan dosa kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Bagaimana caranya? Ayat 13 katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Melepaskan itu. Kuasa kegelapan itu bicara soal cengkeraman dari kuasa iblis, itu tidak dapat dilepaskan oleh siapapun. Karena kuasa kegelapan ini, cengkeraman kuasa kegelapan ini, itu luar biasa kuatnya. Tetapi hanya ada satu oknum yang dapat melepaskan itu. Dia adalah oknum ilahi. Dia adalah Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia yang sanggup dan Dia dapat melepaskan kita. Itulah Yesus kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan ini berbicara tentang segala kejahatan kita. Kejahatan kita. Kita dilepaskan dari kejahatan supaya kita bisa masuk ke dalam terang daripada Tuhan kita sendiri. Dikatakan ayat 13 tadi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Jadi dari kuasa kegelapan dipindahin ke dalam kerajaan terang. Yaitu Yesus adalah terang dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita dapat dipindahkan dari bersekutuan dengan Adam yang semuanya adalah pemberontakan. Memberontak itulah dosa dan upah dosa maut. Maka bisa dipindahkan oleh penebusan oleh darah Yesus. Kita masuk ke dalam satu kerajaan terang. Yaitu bersama-sama dengan Yesus. Siapa yang bisa kerjakan? Itu hanya Yesus. Ketika Dia mati di kayu salib Kalvari, darahnya tertumpah untuk menebus dosa-dosa. Dia mati, kemudian hari ketiga Dia bangkit. Kebangkitan itulah yang sudah memberikan kemenangan buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau Yesus bisa melepaskan kita dari kuasa kegelapan yang adalah kuasa jahat itu berarti bahwa Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Yesus yang hebat dan luar biasa. Bahkan di dalam Galatia pasal 3 dikatakan bahwa kita dilepaskan
Galatia pasal 3 ayat 13 berkatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita dilepaskan dari kuasa yang namanya kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat ini berbicara tentang 3 kutukan, yaitu kematian kekal. Karena dosa upahnya maut, sehingga mati kekal selama-lamanya di neraka. Yang kedua, dalam kehidupan di dunia ini, kutuk hukum Taurat itu adalah sakit penyakit. Iblis mengikat manusia, mencengkeram manusia dengan kuasa kegelapan, itu berbicara sakit penyakit. Makanya kita dilepaskan oleh Yesus dilepaskan dari sakit penyakit kita. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 8 ayat 17 berkata bahwa hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yaitu Yesus yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus menanggung penyakit kita ketika dia digantung di kayu salib Kalvari. Darahnya tertumpah, tebus kita. Di situ peristiwa di mana dia menanggung segala penyakit kita. Penyakit apapun itu ditanggung oleh Yesus. Dengan apa maksudnya? Supaya penyakit kita itu pindah kepada Yesus di kayu salib dan kita itu sehat. Harus sehat. Firman Tuhan katakan kita harus sehat. Di dalam Lukas pasal 13 dikatakan bahwa kita itu adalah keturunan Abraham, harus sehat. Di dalam Lukas 13 ayat 16 berkata, bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham. Kalau keturunan Abraham, maka dia harus dilepaskan dari ikatan sakit penyakit. Dilepaskan dari kutuk hukum Taurat. Harus dilepaskan karena dia adalah keturunan Abraham. Siapakah keturunan Abraham itu? Ya kita ini. Kalau kita balik ke Galatia pasal 3. Di dalam ayat 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Yaitu selain bangsa Israel. Yaitu kita semua. Bangsa Indonesia. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga kita bebas dari segala sakit penyakit. Ini firman Tuhan katakan. Kenapa? Di dalam tadi Lukas 13:16 katakan bahwa perempuan berbicara tentang gereja Tuhan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dia harus dilepaskan dari ikatan, yaitu kuasa kegelapan tadi. Karena dia keturunan Abraham, dia adalah anak Tuhan. Yang di dalam ayat 29, Galatia 3 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Jadi kalau kita milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham. Kalau kita adalah keturunan Abraham, maka kita harus dilepaskan dari kuasa kegelapan itu. Yang salah satunya adalah sakit penyakit. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kuasa darah Yesus yang menebus kita. Kita ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Dan tadi saya katakan 3 yang harus dilepaskan dari kutuk. Kutuk yaitu kematian kekal oleh dosa di neraka. Kedua, kutuk kedua adalah sakit penyakit. Kita harus minta ampun kepada Tuhan, kita harus ditebus dari. Dan yang ketiga adalah kemiskinan karena dosa. Orang kalau kita pelajari, kalau karena dosa dia terhilang, dia menjadi kekurangan. Selanjutnya saja kita buka 2 Petrus
2 Petrus pasal 1 ayat 11 berkata begini, ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, ketika kita mengalami penebusan oleh darah Yesus, maka kita dikaruniakan, dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Kita diberikan secara gratis hak penuh. Ini yang namanya tiket kita masuk dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Tiket ini kalau kita mengalami penebusan oleh darah Yesus. Itulah sebabnya kita harus datang kepada Yesus dengan percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, tebus dosa-dosa kita, dan dia dikuburkan, lalu dia bangkit. Kita harus percaya peristiwa karya Yesus di salib Kalvari ini. Darah Yesus ini luar biasa. Dia selain tadi karena dia membersihkan, bahkan dia menghapus segala dosa-dosa kita, dia juga tadi melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat, lalu dipindahkan ke dalam kerajaan terang anaknya. Ini darah Yesus luar biasa. Oleh karena itu, ada banyak orang-orang di dunia ini yang berusaha untuk menghapus segala kata-kata darah yang ada dalam Alkitab. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dia berotoritas atas kehidupan manusia. Walaupun manusia dikuasai oleh dosa, tetapi kalau kita mau datang bersekutu dengan Kristus, maka dikatakan kita dapat dilahirkan kembali. Inilah yang harus kita imani. Dan kalau kita mengalami yang namanya penebusan oleh darah Yesus, apa yang dikatakan oleh surat Yakobus 1 ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Jadi kalau kita mengalami penebusan oleh darah Yesus, maka kita dapat namanya hak penuh, tiket untuk masuk dalam kerajaan terang. Dan ketika kita ada di dalam kerajaan terang, itu kita dapat menikmati persekutuan satu dengan yang lain, dan hari lepas hari kita mengalami penyucian untuk pengudusan kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan. Kekudusan Tuhan menguduskan kita dengan firman Allah dan Roh Kudus. Kita sedang diasah, kita dibentuk, kita dituntut supaya kita menjadi orang, anak-anak Tuhan yang hidup bersama dengan Tuhan dalam iman yang sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yaitu kita semua yang percaya kepada Yesus, maka kita menjadi satu kelompok. Di sini dikatakan, jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Ada persekutuan satu dengan yang lain. Persekutuan satu dengan yang lain, anak-anak Tuhan atau umat-umat tebusan yang sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus, itu disebut jemaat Tuhan. Kalau kita datang berkumpul bersama-sama, maka kita itu adalah jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan ini akan dilindungi oleh Tuhan. Ayat terakhir kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 20, ayatnya yang ke-28. Kisah Rasul 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Yang diperoleh oleh darahnya sendiri. Jadi ketika kita mengalami penebusan oleh darah Yesus, maka kita berada di dalam, mendapat
hak penuh, yaitu tiket untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan terang, yaitu kerajaan Yesus. Di dalam kerajaan terangnya Yesus ini, kita menjadi ada persekutuan satu dengan yang lain, orang-orang tebusan. Ini yang namanya jemaat Allah. Dan jemaat Allah ini, jemaat Tuhan ini, itu yang namanya gereja Tuhan, itu harus digembalakan oleh seorang penilik atau penatua. Jadi sangat jelas kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir, kita harus berjemaat di dalam satu jemaat Tuhan. Sebagai suatu persekutuan antara anak-anak terang, anak-anak yang sudah ditebus, menjadi jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kita ditebus oleh darah Yesus. Dan dijadikan anak-anak terang oleh darah Yesus. Dan kita hidup di dalam persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan, umat tebusan Tuhan. Dan kita digembalakan oleh seorang gembala yang dipilih oleh Tuhan. Dan Allah berotoritas dalam hidup kita. Setiap hari kita mengalami namanya pembersihan oleh darah Yesus. Karena hidup kita, hidup yang masih dicemari, tercemar oleh hal-hal yang sifatnya jasmani dan rohani. Pencemaran-pencemaran ini di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dan dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Ada kelompok orang yang mau memberikan ajaran-ajaran sesat sehingga kita melenceng dari apa yang Tuhan maukan. Jangan memberi diri kepada ajaran sesat. Kalau kita memberi diri diikuti ajaran sesat, kita akan masuk ke dalam maut. Karena dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi kalau kita ada terus di dalam persekutuan dengan Kristus, maka kita hari lepas hari mengalami penyucian oleh darah Yesus. Di dalam Yohanes tadi 1 ayat 7 katakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita, yaitu segala pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan sumber berkat buat kita, supaya kita yakin betul bahwa darah Yesus sudah tebus dosa-dosa kita. Kita ditebus oleh darah Yesus dan kita dapat berdiri dengan iman yang kokoh. Saya anak terang, saya melayani Tuhan, saya hidup karena Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.